Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan ilmu hadis. Sekarang bagian B, seri B ya, bagian pertama seri B. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pengertian hadis baik dari sudut bahasa menurut bahasa di dalam Al-Quran maupun dari sudut kesamaannya oleh para ahli di dalam ilmu hadis dengan istilah hadis, sunnah, dan khobar. Dan jelas bagi kita ada perbedaan pengertian sunnah di dalam ulumul hadis dengan ilmu fikih. Tapi tentu saja yang kita pakai di dalam ilmu hadis adalah pengertian sunnah berdasar yang dipahami oleh para ahli di dalam bidang ulumul hadis. Di pihak lain ada juga ulama yang membedakan antara pengertian sunnah dengan hadis. Walaupun Ajaj Hatib seperti telah saya kemukakan, sebetulnya antara sunnah dengan hadis itu tidak ada perbedaan. Karena kadang-kadang Rasul menyebut sunnati, kadang-kadang uhadisukum, dihadisin, dan kadang-kadang juga para ulama muhadis, para ulama ilmu hadis, hadasani, istilahnya. Walaupun ada juga akhbaroni, ya, seperti Imam Bukhari, kadang-kadang menyebut akhbaroni, kadang-kadang menyebut hadasani. Walaupun pengertiannya sama, hadasani dan akhbaroni. Menurut sebagian mereka, sunnah itu lebih luas maknanya dari hadis. Karena mencakup segala aspek kehidupan. Namun di lain pihak, ada yang berpendirian bahwa hadis itu lebih luas maknanya dari sunnah. Ya, ada yang mengatakan sunnah pengertiannya lebih luas daripada hadis, ada juga yang mengatakan hadis lebih luas dari sunnah. Sunnah katanya terbatas pada hal-hal yang dilakukan oleh Rasul secara tradisi terus-menerus. Dan ada unsur kesengajaan. Itu sunnah katanya. Perlu juga mendapat perhatian, ternyata sunnah yang mesti ditaati bukan hanya sunnah Rasul, kan? Seperti di dalam riwayat Muslim ditandaskan bahwa sunnah itu ada yang hasanah, ada pula yang sayyi'ah. Sunnah hasanah ialah contoh dan teladan baik atau merintis segala kebajikan, sedangkan sunnah sayyi'ah adalah teladan yang buruk atau sponsor keburukan. Kaum muslimin juga diperintah untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hadisnya seperti saya kutip pada pertemuan yang pertama. Dan pengertian sunnah atau istilah sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah, itu bisa lihat di dalam hadis An Jarir bin Abdullah. Dari Jarir bin Abdullah, ini hadis riwayat Muslim. Imam Muslim itu adalah yang lahir tahun 206, wafat 261 Hijriah. Ja'a nasun minal a'rab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
orang-orang dari dusun Arab datang kepada Rasul. Alahim sub faro'a su ahalihim. Qad asobathum hajatun. Fahasan nas ala sodaqah. Fa'abta'u an'u hatta ru'ya dalika fi wajhihi. Qala summa inna rajulan minan ansor ja'a bisuratin min warokin summa ja'a akhar summa tataba'u hatta urifas surur fi wajhihi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Jadi kata Jarir bin Abdullah, orang-orang dusun Arab menghadap Rasul, kemudian kelihatan pakaiannya kurang bagus, ada compang-camping, karena melambangkan mereka itu orang tidak punya, orang yang bukan orang kaya, yang membutuhkan bantuan. Maka Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat secara tidak langsung agar para sahabat itu memberikan bantuan. Tapi para sahabat itu nggak berani memberikan bantuan. Karena mungkin segan atau mereka masih berpikir apa yang harus diberikan pada mereka. Nah, tiba-tiba ada seorang dari kaum Ansor langsung memberikan bantuan kepada orang tersebut. Dan ternyata setelah ada sponsor dari kaum Ansor, banyak orang yang ikut kepada orang Ansor itu memberikan bantuan. Sehingga Rasulullah SAW nampak murifas surur fi wajhihi. Berbahagia sekali, di wajahnya itu kelihatan. Maka Rasul SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqus min ujurihim syai'un. Barang siapa yang memberikan contoh, di sini sanna, memberikan sunnah, memberikan contoh, memberikan teladan. Fil Islam, di dalam keislaman, sunnatan hasanatan, contoh yang baik. Nah, di sini sunnatan hasanatan, fa umila biha, dan diamalkan, ba'dahu setelahnya, kutiba lahu mislu ajri man amila biha. Maka dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikuti, yang meneladani, yang mencontoh. Walayan kusmin ujurihim, dan tidak berkurang pahalanya itu. Sayun sedikit pun. Jadi di sini disebut sunnah hasanah. Contoh teladan yang baik. Barang siapa yang memberikan contoh atau teladan yang baik, kemudian ada orang yang mengikuti, maka dia mendapat pahala dari Allah dan pahala amal dia, dan juga pahala orang yang mengikuti tanpa mengurangi sedikit pun. Makanya di sini ada sunnah hasanah. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan, dan barang siapa yang memberikan sunnah, makanya bisa diartikan mensponsori, ya, menyponsori, jadikan sponsor sunnah di sini. Fil Islam sunnah sayyi'ah, nah, di sini ada sebut sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek. Fa umila biha, kemudian diamalkan ba'dahu, setelahnya kutiba alaihi mislu wijriman amila biha, maka dosa ikut. Kalau dia memberikan contoh atau teladan yang buruk, ada yang mengikuti, maka dia ikut dosa dia yang berbuat, dan juga dosa orang yang mengikuti. Min aujarihim. Layan kusumin aujarihim. Maka tidak berkurang dosanya sedikit pun. Sayun.
Jadi hadis riwayat Muslim nomor 4830 ini mengisyaratkan pertama, sunnah itu ada yang sayyi'ah, ada hasanah. Sunnah sayyi'ah, sini ada dikatakan sunnah sayyi'ah. Ada sunnah hasanah. Ini sunnah hasanah. Kemudian yang menjadi sponsor dalam kebaikan, yaitu yang memberikan sunnah yang baik, sebagai pencipta sunnah hasanah, akan mendapatkan pahala bila diikuti oleh pihak lain, bahkan pahalanya tidak berkurang. Dan yang ketiga, yang jadi sponsor kejahatan berarti bikin sunnah sayyi'ah. Maka dosa yang dilakukan oleh pengikut menimpa pula sponsor kepada sponsor itu tanpa berkurang. Kemudian mana yang keempat dalam hadis ini, untuk menjadi sponsor kebaikan, jangan ragu, walau hanya memberikan sedekah seperti yang dicontohkan dalam hadis tadi. Hanya bungkusan daun dicontohkan diberikan kepada orang miskin, kemudian diikuti oleh pihak lain, maka itu dia dapat pahala karena dia menjadi sponsor kebaikan. Dan sunnah juga ada istilah sunnah jahiliyah. Seperti Rasul bersabda dalam riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari itu lahir 194, wafat 256 Hijriah. Ini nomor 6374 ya. Dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, abgodun nas ilallah salasah. Manusia yang dibenci oleh Allah ada 3 kelompok. Mulhidun fil haram. Itu orang yang berbuat dosa di haram. Tempat haram atau waktu haram. Wabutagin fil Islam sunnah jahiliyah. Nah di sini. Dan yang menghidup tumbuhkan sunnah jahiliyah dalam al-Islam. Jadi ada sunnah jahiliyah. Jadi kalau sunnah itu bukan hanya sunnah Rasul. Ada juga sunnah jahiliyah. Ada juga sunnah sayyi'ah. Dan wamut tolibu damimri'in beguiri hakin liuhariqa damahu. Dan orang yang mencari-cari kesalahan orang supaya dia menumpahkan darah. Jadi di sini ada istilah sunnah jahiliyah. Orang yang menghidupkan sunnah jahiliyah di dalam Islam itu termasuk abgodun nas. Sekarang kan sudah ada sunnah Rasul, ayo sunnah jahiliyah di sponsori atau dihidup tumbuhkan. Nah itu termasuk abgodun nas. Manusia yang paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada manusia yang menghidupkan sunnah jahiliyah padahal sudah muslim. Maka orang tersebut termasuk yang sangat dibenci. Itu hadis disebut sunnah, yang sunnah itu kadang-kadang bermakna tradisi, kadang-kadang jalan hidup, kadang-kadang contoh, kadang-kadang teladan, kadang-kadang sponsor. Kalau di dalam hadis tadi. Jadi sunnah Rasul adalah yang dicontohkan, yang diteladankan, yang ditradisikan oleh Rasul. Dan sunnah juga disebut hadis. Nah, perkataan hadis diambil dari bahasa Arab. Hadasa yahdusu. Kadang-kadang hadasahu, udusan. Terkadang dibaca hadasa. Terkadang dibaca hadusa. Yang berarti baru. Sebagai lawan dari koduma, lama. Kata hadis juga terkadang khobar atau kabar. Kadang-kadang berita.
kadang-kadang tadi seperti tadi jadid atau baru. Nah, jika disambungkan dengan perkataan lain, maka akan lain pula artinya. Seperti hadasal amru. Itu berarti wako'a, kan? Terjadi. Tapi kalau hadasaan, itu artinya menceritakan atau menyampaikan hadis. Makanya kalau kita membaca hadis kan hadasaan. Kalau kita membaca hadis dari kitab yang disusun oleh periwayat hadis atau yang meriwayatkan hadis. Hadasaan, menceritakan. Perkataan hadis juga berarti peristiwa atau kejadian. Dan sumber teladan dinamakan hadis, yang berarti peristiwa, perkataan atau kejadian. Rasulullah SAW menyebut tentang apa yang disampaikan sebagai hadis. Contohnya hadis riwayat Muslim. Ala ukhbirukum anid dajjal hadisan ma haddasahu nabiyun qaumahu innahu aqwar wa innahu yaji'u ma'ahu mislul jannah wan nar fallati yaqul innahal jannah yan nar wa inni andartukum bihi kama andaro bihi nuhun qaumahu. Sini dikatakan ala ukhbirukum, apakah tidak perlu kami sampaikan anid dajjal, tentang dajjal hadisan, suatu hadis. Ma hadasahu nabiyun qaumahu, apa yang dihadiskan oleh nabi pada kaumnya. Karena dajjal itu akwar, ya, bermata satu, pecak. Jadi umahu mislul jannah, ya, datang seperti membawa surga dan neraka. Dan apa yang dia katakan innahal jannah, ya nar. Apa yang dikatakan dia, kata dia surga, itu neraka. Jadi kalau dia sebut ini neraka, itu surga. Ini surga, itu neraka. Jadi yang menyalahartikan, yang memalsu. Hanya wa ini andartukum bima kama andaro bihi nuhun qaumahu. Kami peringatkan pada kalian sebagaimana Nuh telah memperingatkan kaumnya. Jadi di sini Rasul menyebut hadisan dan haddasahu. Istilah hadis juga sering digunakan sahabat dalam menyampaikan apa yang disabdakan Rasul. Contohnya antara lain Anas bin Malik. Anas bin Malik itu yang lahir 10 sebelum hijrah, 10 tahun sebelum hijrah. Dan wafat tahun 93. Jadi 103 tahun ya umurnya Anas bin Malik. Dia adalah sahabat yang menjadi ajudan Rasul, yang asalnya miskin jadi orang kaya dan juga banyak anak. Nah, kata Anas bin Malik ketika menyampaikan sabda Rasul, dia mengatakan la uhaddisannakum hadisan. Aku sampaikan hadis kepada kalian, hadisan, sebuah hadis. La yuhaddisukum, dan tidak akan menyampaikan hadis ahadun, seorang ba'di, setelah aku. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ada istilah hadisan para sahabat. Jadi Rasul juga kadang nyebut hadisan, kadang sahabat juga nyebut hadis. Dalam Quran banyak ditemukan istilah hadis. Baik dalam bentuk mufrad, hadis gitu. Itu disebut 18 kali dalam Quran. Atau dalam bentuk hadisan, itu disebut 5 kali. Dalam bentuk jama, seperti ahadis,
Itu 5 kali. Sedangkan artinya tentu sangat beragam, tergantung susunan kalimat. Arti perkataan hadis dalam Quran, menurut 2 penerjemah Indonesia, itu bisa dilihat dalam tabel ini. Pokoknya kita lihat, bandingkan Depag RI dengan M. Said ya, terjemahnya. Banyak kan terjemah di Indonesia itu, ada Depag, ada M. Said, ada Bahtiar Surin, ada Hidayat, ada Kiai Romli, ada Angkatan Darat, ada Hasan, tapi dikutip di sini 2, salah satu contoh. Nah, dalam surat An-Nisa 140, sebut hadis itu pembicaraan oleh Depag. Kalau menurut Muhammad Said, omongan. Ini dalam surat Al-An'am 68, pembicaraan. Muhammad Said soal. Al-A'raf, berita. Tapi kata Muhammad Said, keterangan. Dalam surat 18, keterangan karena Depag, tapi di Muhammad Said tidak diartikan. Kemudian ada kisah, di sini cerita. Tapi hampir sama kan, kisah dengan cerita. Ada perkataan, cerita. Ada percakapan, ngobrol. Perkataan. Jadi rata-rata dalam Al-Quran memang hadis itu bermakna perkataan. Termasuk juga kadang-kadang Al-Quran. Kadang-kadang berarti kisah, kadang-kadang berarti berita, kejadian, perkataan, dan cerita. Oleh Muhammad Said juga begitu. Artinya, ada omongan, ada cerita sesudah sesuatu kejadian. Ini ayat-ayatnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran, perkataan hadis atau ahadis. Jadi memperhatikan bagan atau tabel tadi, nampak bahwa istilah hadis itu terkadang bermakna Quran. Rasul juga pernah menyebut Al-Quran dengan ahsanal hadis. Inna ahsanal hadis kitabullah. Seperti diriwayatkan dalam beberapa kitab As-Sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Itu Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Dan terkadang menyebut hadis pada apa yang disabdakan. Husain Muhammad Ad-Damagoni itu berpendapat bahwa perkataan hadis yang tercantum dalam Al-Quran itu mempunyai 5 makna. Pertama, al-qaul atau perkataan. Itu dalam surat Al-Baqarah 76. Al-khabar, berita. Itu dalam An-Nisa 87. Al-Quran dalam surat 52 ayat 34. Qasas atau kisah-kisah dalam Al-Jumar ayat 23. Kadang-kadang ibrah berarti pelajaran. Itu pada surat 34 ayat 19. Itu kata Ad-Damagoni. Atau Ad-Damagoni itu kan islahul wujuh, an-nadhair, yang secara ringkasnya oleh Ad-Damagoni, makna hadis yang berarti khobar itu dalam surat Al-Baqarah 75, atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Itu atuhadisunakum, itu artinya khobar. Kemudian waman asdaku minallah hadisan. Nah, di sini hadisan itu dalam arti perkataan. Hadis 87. Tapi kalau faliyatu bihadisim mislihi in kanu sodikin, kata Ad-Damagoni artinya itu Quran. Dan Allahu anjala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan dalam surat Az-Zumar
23 itu artinya kisah-kisah. Faja'alnahum ahadis wa mazaqnahum kulla mumazaq, itu artinya ibrah. Jadi ini yang disampaikan oleh Ad-Damaguni dalam kitabnya Qomus Al-Quran atau Islahul Wujuh wan Nadhair. Ya memang rajin ya nulis pengertian-pengertian di dalam hadis, di dalam Al-Quran, istilah-istilah dalam Quran ya kumpulkan. Banyak itu. Susunannya kan berdasar abjadi. Kalau kita ingin mengetahui makna-makna istilah di dalam Quran itu bisa lihat kitab Islahul Wujuh wan Nadhair. Kemudian juga disebut khobar hadis itu. Sumber teladan itu distilahkan khobar. Dan itu disabdakan oleh Rasul. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Ala ukhbirukum bi khobaris syuhada. Alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla ayyus alaha. Tidakkah aku kabarkan kepada kalian bi khobaris syuhada. Dengan kabar berita syuhada. Di sini ukhbirukum. Jadi aku sampaikan khabar, berita sunnah atau hadis. Rasul menyebut khabar. Atau sabdanya khabar ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Kabar yang menakutkan. Kalau ala ukhbirukum bi khabaris syuhada, ini kabar yang menarik. Ini hadis riwayat Muslim. Dan akbaril kabair, khobar yang menakutkan, yaitu akbaril kabair. Nah, jadi hadis pengertiannya kadang disebut hadis, kadang disebut sunnah, kadang disebut khobar. Itu baru kita bahas dari sudut kebahasaan. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas dari sudut istilah ilmu hadis. Baik disebut khobar, sunnah, maupun disebut hadis. Jadi saya cukup pertemuan kali ini. Insyaallah kita bertemu pada seri C. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.